tanyakan ke Pak Pastor Medi, bagaimana sih Pak hukum judi dari agama Kristen gitu Pak? Nah, bagaimana pandangan kekristenan terkait dengan judi ini? Memang kita kan berpatokan dasar kita menilai adalah dari Alkitab sebagai pewahyuan dari firman Tuhan. Nah, sehingga memang judi ini tidak ada kata judi ya dalam Alkitab. Tapi bukan berarti karena nggak ada, kadang orang bilang karena nggak ada dalam Alkitab boleh dilakukan. Nah, Ya, ini sah-sah kan saja gitu ya Pak. saja karena tidak ada dalam Alkitab disebutkan sehingga itu kan boleh. Kemudian ada persepsi bahwa itu hanya hiburan, itu hanya permainan begitu. Tetapi bukan berarti karena tidak ada kata judi dalam Alkitab kemudian secara prinsip kemudian itu apa ya orang Kristen boleh melakukan. Jadi dasar-dasar kita menilai adalah prinsip-prinsip di dalam Alkitab terkait dengan judi itu. Memang kalau kita memaknai judi itu apa sih? Judi kan seperti semacam untung-untungan ya, Betul. seperti sebuah pertaruhan. Di mana prinsip-prinsip seperti itu sebenarnya meniadakan iman bahwa orang Kristen tidak menggantungkan prinsip hidup pada untung-untungan, tapi menggantungkan hidup pada Allah kan. Judi itu ada banyak sekali bahaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Alkitab itu sendiri. Ya tadi saya sebutkan bahwa prinsip peruntungan, prinsip hiburan atau untuk menggantungkan diri kepada sesuatu hal yang tidak pasti itu bukan prinsip hidup orang percaya. Bahwa keimanan kita bergantung kepada Allah sebagai sumber pemberi berkat. Terima kasih Pak Medi. Berarti dari Alkitab itu juga kita bisa ambil pelajaran bahwa janganlah kita menyembah kepada uang gitu ya Pak ya. Intinya dengan kita ketagihan dengan main judi itu berarti kita juga sudah menghambakan diri kita kepada uang. Tapi masih banyak aja Pak pengguna online yang sekarang itu jadinya jatuhnya main games, masih banyak yang menggunakan permainan judi itu. Kita ketika menghadapi orang-orang seperti itu, kita harus apa tuh Pak? Kita harus me-remind kah atau lebih baik kita biarkan saja atau gimana tuh Pak? Nah, kemudian bagaimana kalau kita bertemu ya dengan orang-orang yang seperti itu? Prinsip kita kemerdekaan Kristen itu segala sesuatu memang diperbolehkan, tapi nggak segala sesuatu berguna. Itu kata Rasul Paulus. Nah, jadi kita melihat memang kita punya kebebasan nih secara Kristen, kita punya kemerdekaan Kristen mau melakukan apapun, tetapi nggak sebebas-bebasnya juga berjudi atau kita memandang nih anak-anak muda juga lihat ini harusnya berguna nggak ya. Jadi apapun yang kita lakukan tuh sekarang prinsipnya itu bukan lagi dosa atau enggak, berguna atau enggak, bermanfaat atau enggak. Nah, ini juga bisa jadi salah satu cara masuk ke dalam pendekatan ketika kita mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kita langsung katakan, itu dosa. Itu langsung kita biasa orang marah itu. Itu dosa loh, masuk neraka loh gitu kan. Kita lebih kepada pendekatan itu tidak sesuatu yang berguna. Justru banyak merugikan, banyak mendatangkan hal-hal yang kedepannya tidak baik bagi diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar. Itu yang kita berikan pendapat. Ya kita Iya. bukan prinsip menghakimi, ya menghakimi dalam arti menjatuhkan, tidak. Tapi kan prinsip kita adalah mengingatkan dalam kasih. Satu hal yang kita lakukan adalah kita kepada siapapun, apalagi terhadap saudara-saudara seiman kita, bahwa mengingatkan dalam kasih itu hal yang paling utama supaya mereka disadarkan, mengerti bahwa itu sesuatu yang tidak berguna dan tidak membangun. Banyak hal kegiatan lain yang jauh lebih positif daripada berjudi. Jadi dari agamanya Oke. sebenarnya seperti apa hukumnya judi online itu di agama Islam? Oke, kita berarti membahas tentang hukumnya ya, Mbak Ria ya. Yes. Kalau hukum judi dalam Islam maupun itu online atau offline sudah jelas itu haram. Kalau dalam Islam itu kan kita mencari sebuah hukum, suatu permasalahan itu kan ada urutannya, Mbak Ria. Yang pertama kita cari dulu dari Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma, kemudian kias. Nah, kemudian dalam permasalahan ini judi itu sudah ada di yang pertama tadi dari Al-Quran tadi. Nah, kalau kita cari itu di surat Al-Baqarah ayat 219 tadi sempat kami baca. Di ayat tersebut yang artinya mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khomer dan judi. Jadi dulu pernah Nabi Muhammad juga ditanya tentang khomer dan judi. Khomer itu minuman keras gitu ya. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan juga terdapat di surat Al-Maidah ayat 90 insya Allah. Yang artinya sesungguhnya minuman keras berjudi kalau di ayat 90 ini berkurban untuk berhala mengundi nasib dengan anak panah
adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Jadi kalau misalkan tadi Mbak Ria menanyakan bagaimana hukumnya judi online itu, jangankan yang online offline pun dalam Islam hukumnya haram. Seperti itu Mbak Ria. Oke. Nah, kalau jika orang-orang sudah tahu nih hukumnya haram, tapi kenapa masih banyak yang yang melakukan itu gitu loh? Nah, betul sekali Mbak Ria. Jadi kenapa kok dalam Islam sudah jelas-jelas itu haram, tapi kenapa kok masih banyak yang melakukan hal-hal tersebut, mau judi online atau offline? Kalau menurut kami pribadi, yakni kalau kami perhatikan minimnya edukasi tentang ilmu pengetahuan agama, terutama tentang hal judi tersebut. Jadi kalau kami boleh memberikan pendapat, yaitu tadi Mbak Ria. Jadi mereka minimnya edukasi tentang ilmu pengetahuan agama, terutama tentang judi tadi. Sehingga ya masih saja banyak yang melakukannya, bahkan dari orang yang tidak tahu agama tadi mengajak kepada teman-teman yang lainnya dengan iming-iming duniawi, dapat uang lebih banyak, kemudian juga dan lain sebagainya lah. Sehingga ya masih banyak saja yang masih ikut dengan perjudian tersebut. Oke. Nah, karena banyak pelakunya, kalau kita nanti ketemu dengan para pelaku itu dengan bangga mereka menyatakan mereka melakukan judi online, terus kita harus seperti apa, Pak Ustadz? Nah, ini kalau boleh saya kaitkan dalam sebuah hadis. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaron, fal yughayyir biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbihi, fa kadzalika adhaful iman." Nah, kalau kita kembali di hadis itu, Mbak Ria, jadi man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat kemungkaran, keburukan, fal yughayyirhu biyadihi. Maksudnya kalau di hadis ini agar merubahnya dengan tangannya. Maksudnya bagaimana misalkan kita menemukan teman kita paling tidak lagi main HP, yang langkah pertama kalau dalam hadis ini kita ya tepuk dia, kita ajak untuk kita beritahu judi itu nggak boleh dalam Islam, apalagi dia juga Islam. Terus kita omongi fa ilam jasati bilisani. Nah, yang kedua ini kita sudah menepuk dia, maksudnya kan pakai tangan kita ya, menepuk dia, kemudian bilisani. Kita nasihati dia dengan lisan, lidah kita, mulut kita gitu ya. Lisan itu lidah, kita nasihatin. Kemudian Nabi Muhammad berkata lagi, fa ilam jasati, kalau masih belum bisa juga, kita sudah mengajak dia, kita sudah menasihati dia, tapi ternyata dia masih melakukan judi lagi. Yang ketiga, fa biqalbihi, dan dengan hatinya. Maksudnya di sini kita merubah dia dengan hati kita, yakni kita bisa mendoakan dia, ya Allah, semoga si fulan ini yang yang masih belum tahu ilmu agama tentang judi, semoga Allah memberikan hidayah supaya tidak bermain judi lagi. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, kalau dalam level itu kita sudah mendoakan, maka itu adalah sudah dalam titik terendahnya imannya dia. Seperti itu. Jadi langkah-langkah kalau yang kita ambil dari hadis tersebut, yang pertama tadi kita mengajak dia dengan tenaga kita, fisik kita, kemudian yang kedua adalah kita menasihatinya, kemudian yang ketiga yaitu kita mendoakannya. Fabi qalbihi tadi ya, maksudnya mendoakan dia semoga dia bisa menjadi lebih baik dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mbak Ria mengenai kalau kita melihat tentang kemungkaran tadi. Gitu. Baik, teman-teman semuanya, saya akan merangkum wawancara dari dilarangnya melakukan perjudian di dalam semua agama. Jelas sekali, seluruh agama melarang perjudian. Salah satunya di dalam Islam, terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah meminum khamar, berjudi, dan juga melakukan syirik. Itu adalah perbuatan yang syaitan dan sangat keji. Banyak alasan yang diharamkannya untuk melakukan judi. Yang pertama, bisa merugikan banyak pihak. Yang kedua, mengundang terjadinya permusuhan antar sesama. Dan yang ketiga adalah menyebabkan seseorang lalainya untuk melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Dalam Al-Quran, himbauan untuk menghindari berjudi telah disebutkan sebanyak 3 kali dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Al-Ma'idah ayat 90, dan An-Nisa ayat 43 yang menyebutkan bahwa hal tersebut adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Seperti yang telah ditegaskan oleh Ustaz, judi adalah hal yang terlarang atau haram karena judi adalah aktivitas yang menggantungkan nasib dan membuat kepercayaan total kepada undian. Dalam Islam, hal ini merusak iman yang seharusnya percaya penuh kepada Allah karena hanya Ia yang dapat menentukan nasib setiap makhluknya. Siksaan dan azab bagi seorang yang melakukan judi sangatlah pedih. Mereka akan dikategorikan sebagai dosa yang sangat besar dan akan masuk ke dalam neraka jahanam, neraka yang paling tinggi di dalam Islam. Lalu mereka di neraka jahanam tersebut, mereka bersama dengan orang-orang yang syirik, orang-orang yang munafik, dan orang-orang yang mengikuti langkahnya syaitan.
Dikarenakan melakukan perjudian adalah langkahnya syaitan dan akan seorang tersebut masuk ke dalam neraka jahanam. Di dalam surat Al-Hijr ayat 43 menjelaskan sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat yang dijanjikan bagi orang-orang yang mengikuti langkahnya syaitan. Seperti yang telah disebutkan di dalam wawancara kami, judi tidak disebutkan secara spesifik di dalam Alkitab. Namun ada beberapa ayat pada Alkitab yang membahas mengenai perjudian. Saya akan mengambil 3 contoh ayat yang dapat ditafsirkan bahwa Allah melarang perjudian. Seperti apa yang dapat kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 15, Allah telah memperingatkan kita agar kita tidak jatuh dalam ketamakan, karena hidup kita tidaklah bergantung hanya pada kekayaan materi ataupun keinginan yang serakah. Sedangkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, Allah mengingatkan kita agar kita tidak mengutamakan harta dan kekayaan di atas nilai-nilai rohaniah dan kebenaran, karena keserakahan terhadap uang dapat menjauhkan kita dari iman Tuhan dan menyebabkan penderitaan terhadap diri sendiri maupun orang sekitar kita. Pada Ibrani 13 ayat 5, Allah kembali mengingatkan agar kita tidak berfokus pada kekayaan materi dan kita tidak jatuh dalam ketamakan dan mencari uang dengan cara-cara yang tidak sehat dan bahkan membahayakan diri sendiri seperti melalui perjudian. Dalam pandangan Kristen, seseorang harus hidup dengan integritas moral yang tinggi dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain termasuk judi. Tuhan akan menghukum hambanya yang terlibat dalam judi dengan berbagai cara, seperti halnya kegagalan finansial, kerusakan hubungan, bahkan penyakit. Judi seringkali menyebabkan kecanduan, bahkan kerugian finansial bagi seseorang yang dapat merusak kehidupan serta keluarganya. Oleh karena itu, bagi umat Kristen, penting untuk menghindari judi demi menjaga integritas moral serta kesejahteraan keluarga. Alih-alih mengandalkan keberuntungan, umat Kristen selalu diajarkan untuk selalu bekerja keras dan mengandalkan Tuhan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Kristen dapat menjauhkan diri dari siksaan akhirat ataupun dunia yang disebabkan oleh perbuatan judi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari judi online. Yang pertama adalah kecanduan. Kondisi kecanduan tersebut bisa dikatakan kecanduan jika penjudi harus melakukan judi online tersebut secara terus-menerus. Jika tidak, mereka akan merasa ada yang kurang. Yang kedua ada terlilit masalah finansial. Kondisi ini jika sudah kecanduan, penjudi tersebut akan memaksakan keadaan dengan berhutang kesana kesini dan akhirnya menyebabkan mereka terlilit dengan hutang. Yang ketiga ada kesehatan mental yang terpengaruh. Jika sudah terlilit hutang dan hartanya sudah habis, mereka otomatis akan mengalami stres dan depresi yang sangat mengganggu kesehatan mental mereka. Yang terakhir adalah pencurian identitas. Banyak dari situs-situs online yang mengharuskan kita memberi identitas kita, sehingga identitas tersebut disalahgunakan oleh beberapa situs judi online yang tidak terpercaya. Berdasarkan yang sudah dikatakan oleh Ustadz dan Pastor Medi, memberikan nafkah hasil bermain judi akan berdampak tidak baik bagi penerima dan pemberi nafkah. Bagi agama Islam, uang hasil judi adalah haram dan apapun yang dilakukan oleh uang haram itu sangat akan tidak baik. Senantiasa kita diingatkan bahwa hukum menafkahi keluarga dari harta yang haram ya adalah haram. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT berdasarkan surat Al-Baqarah surah 2 ayat 188. Bagi agama Kristen, bahwa judi adalah hal yang sangat tidak bermanfaat bagi umat manusia. Maka jika nafkah yang didapat dari judi akan tidak bermanfaat juga, dan kita diperingatkan untuk menjauhkan diri dari mencintai uang. 1 Timotius surah 6 ayat 10. Tindakan yang harus kita lakukan pada saat melihat seseorang atau teman melakukan kegiatan tersebut, hendaknya kita memberikan pemahaman tentang bahayanya kecanduan judi online untuk seperti kehilangan uang, kecanduan, dan kesehatan mental lainnya. Di sini saya akan menjelaskan cara mengenai jika kita melihat teman kita sendiri melakukan tindakan perjudian. Seperti yang kita tahu bahwa judi ini sangat dilarang di dalam hukum Indonesia. Ya, karena kita tahu perjudian itu merupakan tindakan pidana seperti yang udah ditulis pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1974. Jadi sebagai teman, saya pastinya akan melaporkan teman saya sendiri kepada pihak yang berwajib karena itu adalah sesuai dengan hukum dan dapat membantu mencegah penyebaran praktik perjudian masyarakat.